sudah. Baik. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi khalaqa bina qulubina fa asbahna bi ni'mati ikhwan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, ibu-ibu sekalian, dan ibu-ibu semua yang ikut. Pagi hari ini kita bisa berkumpul di media Zoom dan dalam kondisi sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Pada pagi hari ini kita bisa bermuajahah juga. Mungkin ada yang sudah kenal, ada juga yang belum kenal. Sebagian mungkin sudah pernah ikut aktivitas dengan Ain, dengan saya. Sebagian mungkin belum. Saya perkenalkan diri, nama saya Jimmy Gumilar, biasa dipanggil Bang Jimmy. Founder atau penemu metode tes, metode yang digunakan untuk menghafal Quran. Pagi ini kita akan membahas tentang e-course, bukan konten e-course-nya, tapi bedah e-course judulnya. Bagaimana kita memahami apa sih yang diajarkan di dalam e-course, atau kalau websitenya namanya aincourse.com. Di antara ibu-ibu ada yang sudah beli produk e-course-nya? Berapa orang? Bisa raise hand mungkin yang sudah beli? Atau memang belum beli? Baru mau atau baru pengen tahu gitu ya. Nah, pagi ini kita akan lebih fokus membahas tentang apa itu e-course sebenarnya. Jadi bukan kontennya, tapi biar ibu-ibu bisa paham tentang apa yang kita ajarkan di dalam e-course dan bagaimana cara belajarnya. Kalau peserta e-course biasanya kita punya pertemuan rutin tiap bulan ya, untuk bertanya, untuk aktivitas, mungkin dari materi yang belum dipahami, tapi kalau untuk yang belum, kita ada pertemuan seperti ini. Insya Allah kita akan mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu sekalian, materi kita pagi ini, atau materi ya, materi lah ya, bedah e-course tentang metode tes di aincourse.com. Ain itu adalah brand baru kita. Metode tes adalah metodenya. Jadi kita harus pisahkan dulu antara Ain dan metode tes. Nah, kalau Ain itu brand, merek gitu ya, brand atau merek yang kita bawa. Nanti dari Ain ini kita punya beberapa produk, ada flash disk, ada e-course, Ain course, ya, ada training, Ain training, ada rumah Quran Ain, ada Qurannya, ya, Quran Ainnya. Quran Ainnya tuh kayak gini, yang baru yang kita produksi, yang ini, ya mungkin udah punya, sebagian udah punya ya. Nah, dalamnya ini memang kita bikin khusus untuk metode tes untuk Ain, ya, dengan dengan ini kayak gini, dengan lembar kerja metode tes. Jadi Ain itu adalah brand, produknya ada 7 sampai hari ini, termasuk aplikasi ya di Android. Nah, kalau metode tes adalah metodenya, caranya, ya, metode untuk salah satu cara untuk menghafal Quran, itu metode tes namanya. Jadi kita pisahkan dulu ya, ada dua. Yang pertama adalah Ain, ada brandnya. Nah, yang kedua adalah metodenya, metode tes namanya. Metode tes itu singkatan sebenarnya dari tilawah evaluasi sederhana. Ya, metode ini yang kemudian berkembang jadi beberapa produk pelatihan, produk e-course, termasuk juga produk Quran dan sebagainya. Tapi awal semulanya semua dari metode ini. Jadi bahkan karena itulah kemudian sebagian orang menganggap bahwa metode ini adalah lembaga.
Padahal metode tes ya metode gitu. Sebuah cara sehingga dia bisa digunakan oleh siapapun, oleh lembaga apapun, bahkan oleh personal. Gitu ya. Singkatan dari tilawah evaluasi sederhana yang kita temukan tahun 2013 dan kita patenkan tahun 2017. Kalau nggak salah 2017, saya lupa lagi patennya tahun berapa. Kalau AIN baru dipatenkan tahun 2020, ya 2021 masalah. Itu mungkin sedikit ya cerita tentang apa itu metode tes, apa itu AIN, gitu ya. Biar nanti kita bisa paham ya nanti bedanya di mana sih sebenarnya dan kenapa. Yang paling penting hari ini kita akan membahas tentang aincourse.com, apa sih yang kita pelajari dan terutamanya bagaimana sih belajarnya gitu. Karena ada persepsi yang kadang-kadang samar gitu ya, saru gitu. Ya karena sebenarnya di definisi di website sudah kita sampaikan, tapi mungkin ada yang belum jelas. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, ini adalah saya dengan kemarin kita baru wisuda hari Ahad ya. Ahad kemarin tanggal 5. Alhamdulillah ada 280 orang yang kita wisuda. Ini gambaran sedikit aktivitas pada saat wisuda. Maka buat saya wisuda ini adalah rasa kita bersyukur Allah Subhanahu wa taala. Sedikit tentang wisuda kami yang kemarin. Jadi memang saya ulangi, metode tes ini adalah sebuah metode yang bisa digunakan oleh siapa saja, oleh lembaga apa saja, oleh produk apa aja gitu. Tentunya dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Nah, dari produk inilah kemudian, dari metode inilah kemudian kita menghasilkan beberapa aktivitas produk seperti rumah Quran, AIN, gitu ya. Rumah tahfiz, dulu namanya rumah tahfiz tes, bina tahfiz tes, tahfiz gratis di sekolah-sekolah negeri. Lalu kemudian ada yang berbayar juga, SD tahfiz metode tes, SMP tahfiz metode tes. Ada juga pelatihan-pelatihan yang offline, seperti misalkan nanti kita akhir bulan di Solo keliling, di Solo kita training untuk guru ya, bagaimana cara mengajarkan metode ini di sekolah, di pesantren, di lembaga-lembaga rumah tahfiz, atau bahkan bagaimana cara mengajarkan tahfiz di rumah gitu. Itu kita ajarkan nanti secara offline, juga ada di hybrid sebenarnya. Jadi bisa online, bisa offline. Kalau offline-nya di Solo, kalau hybridnya melalui Zoom ya. Nah, itu salah satu produk dari hasil dari bagaimana penggunaan metode tes ini. Ada juga flash disk ya bagi Bapak Ibu yang pengen simple, pengennya belajar langsung di TV, ada namanya flash disk yang isinya video-video metode tes. Ada juga yang saya sebut sebagai, yang hari ini kita bahas adalah aincourse. Aincourse ini tempat belajarnya produk-produk AIN ya, yaitu salah satunya kursus yang membahas tentang metode tes secara lebih detail ya, dari A sampai Z-nya. Nah, kita sebut sebagai e-course metode tes. Ya, jadi e-course metode tes. E-course, apa itu e-course? E-course itu ada dua kata besar, tiga ya. Ada kata e-course, ada metode, ada tes. Ya.
Kalau e-course itu berarti kursus. Itu apa? Electronic course singkatan sebenarnya. Sama seperti email. Email kan elektronik, mail, surat elektronik gitu ya. Tapi kita sering sebutnya email. Nah, e-course itu juga course itu kursus, I-nya elektronik, jadi kursus online, bukan kursus elektronik ya, kursus online. Yaitu cara belajar. Jadi e-course ini cara kita belajar dengan menggunakan media digital. Ya. Seperti apa? Seperti video. Jadi e-course itu cara kita belajar menggunakan media digital seperti video di website. Jadi di member area. Ya, jadi websitenya namanya aincourse.com. Nah, masuk di situ, masuklah sebagai member dan kita bisa melihat salah satunya e-course-nya ini. Kita sudah bikin kalau nggak salah 5 e-course ya sampai hari ini. Tapi yang sering kita sampaikan ke publik adalah e-course yang tentang metode tes ini. Ada juga e-course tentang mencetak hafiz dari rumah. Ada juga e-course tentang menghafal juz 30 dalam 30 hari, menghafal juz 29 dalam 30 hari. Tapi isinya adalah e-course, materi pembelajaran. Ya, beda dengan tahfiz online. Kalau tahfiz online itu kita belajarnya langsung live. Seperti ini ya, ini online live Zoom meskipun di dunia maya. Meskipun secara online. Ya, sekarang kita punya kelas tahfiz online juga, tapi dengan jadwal yang berbeda dengan e-course. Kalau e-course dia lalu video. Kedua-duanya punya keuntungan dan kerugian. Kayak misalkan kita punya workshop di Solo nanti secara offline, ya. Keuntungannya apa? Keuntungannya Bapak Ibu bisa langsung belajar dengan saya secara tatap muka gitu ya. Ketemu badannya tuh yang mana, wajahnya yang mana, orangnya yang mana gitu ya. Itu keuntungannya. Kerugiannya atau kekurangannya apa? Kekurangannya adalah kita nggak bisa di sembarang waktu karena jadwalnya hanya tanggal 26 Juni misalkan. Di Solo. Karena bulan Juli kita ke Makassar, bulan depannya kemana lagi gitu. Jadi kekurangannya ya nggak fleksibel karena waktunya dibatasi hanya hari itu atau mungkin waktu tertentu. Kalau belajar e-course tidak, kita waktunya bisa kapan saja karena dia bentuknya video, rekaman. Jadi kita bisa belajar pagi, siang, sore, malam, kapan kita sempat. Tinggal masuk ke web, login gitu ya dengan username password, masuk dan bisa belajar langsung gitu. Itu bedanya, keuntungan dan kekurangan, kelebihan dan kekurangan. Ya, kalau di e-course tentu kekurangannya apa? Ya nggak bisa tetap langsung, bahkan nggak bisa live online seperti ini. Ya, jadi nggak diajarkan online, nggak. Kalau tahfiz online, iya diajarkan online seperti ini, ketemu dengan ustadznya setiap hari, misalkan kayak sekarang kita nih pengajar-pengajar kita lagi ngajar nih jam 8 pagi, ini langsung online ketemu setoran gitu ya. Tapi kalau e-course tidak, karena dia bentuknya video. Dia hanya belajar bagaimana caranya gitu ya. Nanti konten-kontennya begitu. Nah, sedangkan e-course metode tes berarti e-course yang isi materi belajarnya adalah metode tes. Ya, jadi e-course metode tes berarti isi e-course yang isi belajarnya adalah metode tes. Ya, ada di mana kita bisa mengakses? Salah satunya di aincourse ini yang Ibu Bapak pernah daftar, walaupun belum sempat mendaftar lanjut gitu ya. Jadi nanti Bapak Ibu di e-course ini belajarnya melalui video. Ada 26, salah satunya ada 5 kelas sebenarnya. Nah, yang kita kenalkan baru satu kelas ya. Satu kelas ini isinya 26 video. Nah, belajarnya dari video-video itu. Ya, walaupun nanti kita sediakan member area apa? Sediakan grup WhatsApp gitu ya. Untuk apa? Untuk ngobrol. Kalau misalkan ini video ini artinya apa nih? Kok saya nggak begitu paham? Oke, kita perjelas. Pun juga ada sarana misalkan setiap sebulan sekali kita ketemu via Zoom seperti ini, tapi di kelasnya yang berbeda ya. Biasanya malam Jumat atau malam Kamis biasanya. Setiap sebulan sekali kayak kemarin kita di awal bulan di tanggal 1 kalau nggak salah, 1 Juni kita ketemu tuh. Sok cerita mana yang kurang, mana yang nggak dipahami gitu ya. Pun juga kalau susah ngakses, saya nggak bisa login nih. Itu biasanya kita tiap hari Senin sampai Sabtu ya.
kecuali hari Ahad ya. Kita sediakan tuh CS admin yang kemudian membantu Bapak Ibu untuk loginnya mana, passwordnya mana, gitu. Nah itu apa namanya supporting system yang kita lakukan. Nah tapi yang kita lakukan di IKOS ini sekali lagi hanyalah mempelajari metode tes di dalam video-video yang sudah kita sediakan. Sampai sini bisa dipahami ya. Kalau nggak begitu paham, tinggal raise hand aja. Nanti kita silakan untuk bertanya. Nah, sekarang pertanyaannya apa itu metode tes? Nah, ada yang sudah pernah tahu? Sudah pernah dengar? Sudah pernah lihat? Ada yang sudah tahu belum? Sini ada siapa aja nih? Bu Lena, Bu Fitri. Fitri ada dua ya. Fitri Arinafsiah sama Bu Fitri pakai Y. Bu Hanifah, Bu Mimi, Bu Nunik, Bu Siti Samia, Bu Wati, Bu Yuni. Oh, ini kok akhwat semua ya? Gimana? Ada pertanyaan dulu nggak sampai sini tentang e-course itu apa? Sebelum kita bahas metode tesnya sekarang. Kalau tadi e-course metode tes, e-course-nya sekarang metode tes itu apa sih? Gitu ya. Saya sekali lagi tidak akan terlalu detail di sini karena detailnya ada di dalam materi e-course ya. Biar Bapak Ibu penasaran. Pak Ustadz mau tanya, Baik, silakan. itu kan kita metode apa tadi e-course itu kan di dalam video-video ya materinya ya. Betul. Nah untuk mendapatkan e-course itu gimana Ustadz caranya? Nah, untuk Kan dapatkan harus beli, e-course, nah, itu gimana itu? betul, Ibu harus beli. Ada dua sebenarnya, ada apa? Melalui link yang Ibu pernah daftar sebenarnya. Nanti saya kirimin lagi di kolom chat ya. Nanti kita kirimin lagi di kolom chat. Atau Mas Fahrul bisa bantu nggak? Linknya. Jadi Ibu tinggal klik link ini, https://hafal Quran strip online. Ini ada di kolom chat ada, nanti Ibu tinggal tinggal klik di situ. Nah, nanti Ibu login di situ. Daftar ya. Nah, sudah daftar nanti bayar, habis bayar baru nanti mungkin di akhir saya sampaikan detailnya Bu ya, caranya bagaimana daftarnya. Tapi linknya ini, nanti Ibu di kolom chat bisa klik dulu, nanti bisa masuk itu gimana. Atau saya sampaikan aja lah sekarang. Nah, saya pakai ini ya, pakai websitenya ya. Bentar. Oke, ini saya coba share screen ya, websitenya. Mana dia? Linknya yang tadi saya sampaikan di chat ya, di kolom chat. Nanti tinggal saya klik ulang. Course. Kalau Ibu nggak usah ngetik lagi, tinggal klik itu dia pasti masuk ke website. Oh gitu. Ya, di kolom chat ada saya sampaikan itu linknya. Nah, nanti bentuknya dia begini. Nah, cara daftarnya ada di sini. Nah, ini kan isi-isi materinya tuh ada di sini sebenarnya isi-isinya tuh di bagian bawah ya. Cuman kadang-kadang nggak nge-scroll sampai bawah gitu. Di bawah ada nih materi-materinya apa saja. Nah ini, cuman ini masih digembok, belum bisa dibuka karena karena saya belum daftar, belum bayar. Nah di sini video 1, video 2, video 3, ada 26 video nanti yang kita pelajari di sini. Ini maaf Ustadz, saya juga masih bingung ya. Kemarin itu kan kita kan daftar tuh ya, bayar 295.000. Nah itu udah termasuk e-course apa belum? Oh udah Ibu, berarti Ibu sudah daftar sebenarnya. Tinggal masuk aja. Nanti Ibu begini, kalau sudah bayar, Ibu passwordnya udah ada belum? Belum. Nah passwordnya ada di email Ibu. Email saya agak bermasalah Ustadz. Oh gitu, udah dibenerin belum? Saya udah saya kasih email yang lain gitu, tapi udah Bu, udah dibenerin kemarin. Boleh ya? Iya. Ya udah dibenerin. Nanti Ibu tinggal lihat email Ibu yang bagusnya, yang barunya.
Kalau nggak salah, ntar saya cek dulu. Seingat saya sudah kemarin, sudah kita perbaiki. Kemarin kan saya udah kasih email yang baru, yang Betul. 1709. Ternyata setelah saya cek lagi, saya kurang I, namanya Lenanya itu, I-nya I-nya Ya, double. Itu saya nih, kemarin kasih I1, iya. Lena A ini ya. Iya, I-nya double nih-nya itu. Oh. Tapi udah saya kasih ke chat kemarin. Oh gitu. Iya. Terus diganti lagi nih Bu. Iya. Ya, nanti ya nanti kita coba ganti lagi. Mungkin agak lama Bu nunggunya karena itu ada tim IT yang harus ngobrak-ngabrik dalamnya lagi. Nah, oke, nanti kalau udah berhasil, passwordnya akan kami kirimkan ke email Ibu, email yang benar. Makanya nanti pas daftar emailnya harus bagus, harus benar. Iya, sudah. Nah, nanti di sini tinggal login ya. Nah, di sini ada dua nih. Kalau yang daftar baru ya sign up ya. Jadi dia belum pernah daftar, sign up, tulis nama, email, nomor WhatsApp. Nanti dikirimin tuh rekeningnya. Tapi kalau sudah daftar, dia di sini di login, bukan di sign up, di login. Emailnya, tulis passwordnya. Passwordnya yang kita kirim ke email. Nah, kadang-kadang udah daftar, tapi masuknya ke sign up, jadi dia daftar lagi. Gitu. Oh, password itu dikirim dari AIN ya? Dari email, ya dari 7 Hub, dari tim 7 Hub dikirim ke email Ibu. Kalaupun misalkan nggak bisa emailnya, tinggal reset password, ya. Nanti reset password itu mengganti password, tinggal tulis. Nah, di sini tulisan email Ibu yang benernya. Gitu. Iya. Siap. Gitu ya. Iya. Baik, kita kembali ke materi. Jadi apa itu metode tes? Metode tes tadi saya sampaikan, tesnya itu singkatan ya dari tilawah evaluasi sederhana. Ya. Jadi karena dia singkatan, sedangkan metode tes sendiri berarti metode yang memperbaiki interaksi kita dengan Quran. Jadi kita fokusnya bagaimana interaksi kita, dekatnya kita dengan Quran itu diperbaiki. Bukan hanya kemampuan hafal, tapi dekatnya kita dengan Quran itu diperbaiki. Kenapa? Karena masalah pertama dan masalah terbesar kita adalah ketika menghafal itu kita nggak punya waktu untuk ketemu Quran. Makanya kita nggak bisa menghafal. Jadi banyak yang nanya ke saya, bagaimana sih cara menghafal metode tes? Tapi ketika saya tanya ulang, memang punya waktu berapa banyak dengan Quran sehari? Nggak ada, ya susah. Kita pengen ngafalin Quran, tapi nggak punya waktu dengan Quran tuh susah. Karena Quran tuh nggak bisa misalkan kita Qurannya kita bakar gitu ya, kita masukin ke air minum, kita minum. Itu nggak bisa, bukan kayak gitu cara kerjanya gitu. Ya, cara kerjanya ya dihafal dengan sebuah proses. Dan namanya proses, dia butuh waktu. Tidak ada orang menghafal Quran itu 5 menit langsung hafal 30 juz gitu ya. Kalau bisa kayak gitu, udah nggak menarik gitu menghafal Quran itu. Maka yang kita perbaiki pertama, secara prinsip di metode ini adalah bagaimana kita membangun kedekatan kita dengan Quran. Bagaimana kita pengen berlama-lama dengan Quran. Bagaimana kita nyaman ketika kita berlama-lama dengan Quran. Berarti ada yang tidak nyaman. Ya, sebagian orang tidak nyaman dengan Quran. Atau tidak terlalu nyaman. Contoh misalkan, ketika kita lagi baca Quran, lalu handphone kita berbunyi, kira-kira apa yang kita lakukan? Atau contoh lain misalkan, berapa kali kita buka handphone dalam sehari? Dibandingkan dengan berapa kali kita buka Quran dalam sehari. Itu akan terjadi kondisi yang jomplang. Kenapa? Ya itu salah satu bukti bahwa memang masalah pertama kita adalah kita susah berinteraksi dengan Quran. Bukan karena tidak ada waktu. Bukan karena tidak ada waktu. Nah, maka yang kita perbaiki kemudian interaksinya. Bagaimana kita mau dekat dengan Quran. Kita mau nyaman ketika kita berlama-lama dengan Quran. Ini PR yang kita lakukan, yang kita perbaiki dengan metode tes. Nah, apa bentuk interaksi yang berubah adalah tilawahnya meningkat.
Karena dia sering ketemu Quran, maka baca Qurannya meningkat. Semakin banyak, gitu ya. Itu udah otomatis. Karena jarang ada orang ketemu Quran, ngelihat Quran, gitu ya, terus kemudian nggak dibaca, itu jarang. Cuma dilihatin aja Quran, itu jarang. Ya. Makanya yang kita bangun kemudian adalah seberapa sering kita mau ketemu dengan Al-Quran. Saya ulangi, dengan metode tes ini kita ingin membangun seberapa sering kita mau bertemu dengan Al-Quran. Dan hasilnya nanti tilawah kita meningkat. Kita akan sering khatam. Kita akan sering bertemu dengan ayat-ayat, dengan surat-surat yang sama. Karena sering khatam. Kalau khatamnya sebulan sekali, maka setiap bulan kita akan ketemu dengan surat yang sama. Kita ketemu dengan Al-Baqarah, kita ketemu dengan Ali Imran, kita ketemu dengan An-Naba, An-Nazi'at, kita ketemu dengan surat-surat yang lain di dalam Al-Quran. Kalau kita khatamnya sebulan sekali. Kalau kita khatamnya sepekan sekali, maka setiap pekan, setiap minggu kita akan ketemu dengan surat-surat yang sama. Kita ketemu dengan Al-Maidah, ketemu dengan An-Nazi'at, dan seterusnya. Nah, masalah kita adalah kita khatamnya tidak sebulan sekali. Ada yang 2 bulan, bahkan ada yang setahun sekali baru khatam. Itu pun dibantu dengan yang lain, tadarusan gitu ya. Artinya dirinya sendiri ini jarang ketemu dengan Quran, sehingga boro-boro untuk menghafal, baca Quran aja kita udah jarang. Maka dari itu kemudian menghafal itu jadi sulit. Karena kaidah yang sangat sederhana adalah semakin banyak baca, dia akan mudah hafal. Ya. Saya ulangi, semakin banyak baca, semakin sering berinteraksi, maka kita akan mudah hafal. Contoh, sini ada ibu-ibu semua ya. Ibu-ibu ada nggak yang tidak hafal ayat kursi? Ayat kursi hafal nggak kira-kira? Hafal, Ustaz. Insya Allah hafal Ustaz. Ya, surat apa itu? Al-Baqarah. Ayat berapa? 255. Wah, subhanallah. Sampai ayatnya aja hafal. Nah, sekarang di antara ibu-ibu yang hafal ayat kursi, siapa yang hafal Al-Baqarah ayat 254? Ada yang hafal Al-Baqarah ayat 254? Ya ayyuhalladzina amanu depannya. Ada? Coba Ustadz, saya bisa. Coba silakan. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiyahumul min qabli ayyatiya Yaumullah. ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya iya apa Yaumullah bay'un fihi wala khullatun wala syafa'ah. wal kafirina. Humul zalimun. Hafalnya masih hilang nyambung Ustaz. Nah, kira-kira pertanyaan saya, mana lebih panjang? Al-Baqarah 254 atau ayat kursi? Mana yang lebih panjang? Ayat kursi. Betul? Iya. Kursi ya. Nah, mana yang lebih hafal? Yang pendek atau yang panjang? Panjang. Jadi apa yang membuat hafal? Karena sering dibaca. Bukan karena panjang ya. Ya, itu ya kunci yang paling utama menghafal Quran itu sering baca. Ya, kalau ketemu Qurannya sebulan sekali terus menghafalin Quran dengan lancar sebagaimana Syekh, ya susah gitu. Sebagaimana Ustaz Adi Hidayat ya nggak bisa. Karena mereka itu baca Qurannya sudah seminggu kali khatam. Baca Qurannya sudah mungkin tiap hari khatam ya, kayak Imam Syafi'i. Jadi apa namanya yang perlu kita perbaiki kemudian kenapa sih kita nggak mau sering-sering khatam gitu ya? Ya. Kenapa sih memang benar-benar nggak ada waktu gitu atau gimana gitu kan? Tapi buka HP ada waktu,
baca Quran nggak ada waktu kan jadi bingung. Nah, kita membangun seperti itu. Jadi orang yang sering khatam, dia akan usaha. Ya, itu suatu otomatis. Ya. Jadi misalkan ayat kursi surat Yasin. Ya, mungkin kita belum hafal, tapi kalau disuruh menghafal, kemungkinan besar akan lebih cepat. Ya, yang sering baca Al-Mulk misalkan. Mungkin sekarang belum hafal, tapi kalau disuruh ngafalin, karena sering baca Al-Mulk, dia lebih cepat. Yang sekarang lagi sering dibaca Al-Kahfi misalkan. Ketika dia hafal, kemungkinan akan lebih cepat ketimbang yang lain. Kenapa? Karena sering. Gitu. Jadi orang yang sering baca, dia akan mudah hafal. Itu kaidah yang sangat sederhana. Ya, sebaliknya orang yang jarang baca ya susah hafal. Atau yang susah hafal ya jarang baca. Tidak ada teori-teori yang terlalu rumit sebenarnya. Apalagi dikaitkan dengan usia itu enggak ada. Orang tua akan susah menghafal, enggak. Ya, karena saya punya murid itu, Bu. Ini kisah asli. Nanti Ibu bisa cari di YouTube-nya Ain Quran. Kalau saya liatin ya. Nah, saya liatin mumpung di sini ya. YouTube. Jadi YouTube itu berguna juga anak-anak. Nah, ini saya share ya video salah satu murid Tafiz online kami. Namanya Bu Gigin. Saya liatin dulu kira-kira usianya berapa ya. Masih anak-anak atau udah dewasa? Kira-kira aja. Oh, kira-kira. Ibu kenapa, Ibu? Beliau baru selesai juz 30. Ada yang Ibu rasakan? Baca juz 30 dalam waktu beberapa 1 jam. Yang Ibu rasakan apa sekarang? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma bil Quran. Mudah-mudahan Allah berkahi usaha saya selama ini, Ustazah. Karena saya sempat meninggalkan Quran beberapa tahun. Alhamdulillah kemudian Allah kasih hidayah kembali ke Quran dan ingat kalau nanti menghadap Allah, masa saya nggak menambah hafalan ayat-ayat firman-firman Allah, bagaimana saya mau kembali sama Allah dan gimana saya mau jalani hidup kalau saya nggak tahu apa yang saya baca. Mungkin dulu kalau baca cuma Ramadan aja targetnya khatam 1 kali, udah cuman khatam aja tapi nggak tahu, nggak pernah baca artinya, nggak pernah mentadaburi. Alhamdulillah Allah kasih hidayah. Dengan menghafal ini otomatis saya baca artinya, mencoba ya masih berguru di sana sini ya Ustazah untuk biar tahu apa yang dimaksud firman Allah, biar jadi petunjuk bagi saya dan keluarga saya ke depannya itu Ustazah. Jadi nggak nyangka udah alhamdulillah selesai 1 juz. Tadinya kan belum bergabung sama Ain ya ini ya. Jadi sempat ikut hafalan sebelum ini, cuman nggak ada target, jadi santai gitu Ustazah. Jadinya agak ini mau setoran besok aja lah gitu kan. Alhamdulillah. Yang agak muda ya. Ini ada lagi peserta yang sudah lebih sepuh nih, 67 tahun kalau nggak salah. Mana ya? Pas. Nah, ini lagi setoran ini. Ini 1 juz ya, Bu? Ya. Nah, ini yang kemudian kita harus coba sederhanakan, karena memang orang yang bisa
hafal Quran itu bukan dia muda atau tua, mau pintar atau tidak pintar, tapi dia yang mau, yang sering berinteraksi dengan Quran, sering ketemu dengan Quran, dia akan mudah hafal. Nah, metode tes itu masuknya ke wilayah bagaimana sih kita sering berinteraksi gitu. Kita mau sering ketemu dengan Quran, kita mau sering baca Quran, kita punya waktu menghafal Quran, maka tilawah kita meningkat, hafalan kita akan menjadi semakin banyak, semakin mudah, dan tentu mengulangnya lebih mudah. Nah, ini 3 hal yang kita ajarkan utamanya di metode tes. Jadi bukan hanya menghafal, karena menghafal itu, tahfiz itu hanyalah salah satu komponen, dan dia tidak bisa berdiri sendiri. Ya. Orang yang punya hafalan, jarang baca Quran, apalagi jarang murojaah, dia nggak akan bisa hafalannya menjadi kuat. Ya. Selesai yang hafal, besok lupa lagi. Jangankan besok, Ibu mungkin ngalamin ya, pagi ini ngafal, 10 menit kemudian udah hilang lagi ya. Ya mungkin, emang itu wajar sekali. Maka kemudian yang kita perbaiki sekali lagi dengan metode tes, saya ingin tekankan di sini, adalah bagaimana kita bisa memperbaiki interaksi kita dengan Quran. Kita yang selama ini malas ketemu Quran, ya sekarang coba evaluasi, kenapa sih kita malas gitu? Padahal Quran ini kan sesuatu yang luar biasa buat kita. Kenapa kita sampai nggak nyediain waktu buat Quran gitu? Kayaknya kita sibuk banget hidup tuh gitu ya. Ya, alhamdulillah min dzalik gitu ya. Mudah-mudahan ini menjadi catatan buat kita semua. Nah, ini yang kita perbaiki dengan metode tes. Jadi bukan hanya metode menghafal. Walaupun ada rumus-rumus menghafalnya, tapi kita tidak ingin fokusnya di situ dulu. Gitu. Fokus kita pertama adalah bagaimana kita bisa meningkatkan kemauan kita. Maunya kita untuk bisa bersama Al-Quran. Nah, outputnya nanti bisa tilawah 2-10 juz per hari. Ini karakternya hafal 30 juz dan bisa hafal yang kuat. Ini output yang kita lakukan. Nah, ada 8 prinsip yang kita ajarkan biasanya, tapi tersirat ya. Nah, yang pertama adalah harus merubah mindset kita. Jadi kalau Bapak Ibu menghafal Quran, itu mindsetnya harus dirubah dulu. Apa yang dirubah? Yang pertama yang kita rubah mindsetnya itu adalah bahwa yang butuh itu kita, bukan Quran. Setuju nggak nih? Bahwa yang butuh itu kita butuh Quran, bukan Quran yang butuh kita. Setuju nggak? Setuju. Ya. Karena kita yang butuh, maka kita harus sediain waktu. Di mana-mana yang butuh itu dia nyediain waktu. Kita butuh makan, sediain waktu buat makan. Ya. Minimal pagi, siang, sore, gitu kan? Atau misalnya pagi dengan sore misalkan. Minimal sediain waktu gitu. Kita butuh untuk pintar, kita sediain waktu untuk belajar. Anak-anak kita suruh sekolah, itu kan sediakan waktu. Misalkan anak kita SD sekolah dari pagi sampai jam 12, itu kan ada waktu. 5 jam dia sediakan untuk belajar. Ya. Nggak bisa kemudian anaknya pengen pintar tapi nggak pernah belajar, itu sulit. Jarang. Ya sulit lah. Kita mungkin bisa bilang tidak bisa lah. Orang nggak belajar tapi bisa pintar gitu. Entah belajarnya dalam bentuk formal, sekolah, atau mungkin belajarnya di luar sekolah, tapi dia belajar, dia sediakan waktu untuk belajar, untuk baca buku. Kan ada waktunya. Nah itu mindset yang harus kita bangun. Kita yang butuh Quran, kita yang sediakan waktu. Jangan cari waktu sisa. Makan, Bu, kalau kita nyari waktu sisa, itu kemungkinan nggak makan-makan ya, Bu ya. Ntar aja lah nih, masih kerjaan lagi lagi kredit ya, akhirnya bablas tuh, nggak makan pagi, nggak makan siang, nggak makan sore, tahu-tahu sebulan sakit gitu ya. Tetap sediain waktu. Kita kan sering bilang ke anak-anak, jangan main terus, makan gitu kan. Pagi makan dulu baru main kalau misalkan liburan kan, siang makan dulu ya, sholat makan gitu ya. Kita suruh anak kita makan berarti ngabisin waktu, Kak. Bagi anak-anak males. Kenapa? Karena dia pengen main gitu ya. Maka supaya dia ini, kadang kita suapin dia sambil main ya, supaya waktunya nggak ini kan. Nah, sama Bu. Ketika kita yang merasa butuh dengan Quran, maka kita sediakan waktu. Jadi kalau hari ini kita belum punya waktu dengan Quran, ya kalau kita ditanya berapa menit kita sediakan waktu dan kita nggak bisa jawab, maka kemungkinan kita belum merasa butuh dengan Quran.
Nah, ini yang kemudian harus kita perbaiki mindsetnya. Bukan Quran kok yang butuh kita. Kita hafal nggak hafal bagi Quran nggak ada masalah. Kita hafal Quran buat Quran nggak ada masalah. Kita nggak hafal juga buat Quran nggak ada masalah. Tapi ke kita akan jadi masalah. Apalagi buat Allah, Allah nggak butuh kita kok. Allah nggak butuh keimanan kita. Ya, mindset kita perbaiki. Bahwa kita butuh dengan Quran. Maka ya kita akan alokasikan waktu dengan Quran. Yang kedua adalah kita harus perbaiki kualitas bacaan. Jadi prinsip yang kedua ya, kita harus perbaiki kualitas bacaan kita, Bu. Belajar tahsin. Itu mutlak gitu ya. Ya di e-course, di Ain-course juga ada tuh pembelajaran tahsin. Ya, pembelajaran tahsin untuk kita secara video ya. Itu ada berapa video ya, saya lupa. Saya cek dulu ya. Ada cukup lengkap itu pelajaran tahsin. Jadi kalau ibu mau belajar tahsin bisa ngambil kelas itu, kelas tahsin. Ya. Yang ketiga adalah harus perbaiki secara kuantitas. Jadi ada deadline. Biasakan menghafal Quran, tilawah itu dengan standar kuantitas, jumlah waktu gitu. Kayak tadi kan ibu yang tadi selama ini menghafal tapi nggak punya target, akhirnya nggak hafal-hafal karena nggak ada target gitu. Ya, kalau punya target kita bisa evaluasi apa kesalahannya, apakah targetnya terlalu tinggi atau waktunya terlalu sedikit, ya itu beda. Yang keempat harus terukur, ya bisa diukur. Ya, kalau sudah ada kuantitatifnya, kemungkinan dia akan bisa diukur. Yang kelima adalah teratur, gitu ya. Jadi kalau kita mau ngafalin Quran, jadwalnya harus teratur. Nggak boleh jadwalnya hanya pagi atau jadwalnya nggak jelas gitu ya. Harus teratur. Apakah cuma 30 menit ya? Kalau kita diajarkan di Tafiz di metode tes ini untuk pribadi terutama ya, itu cukup 30 menit per hari. Ya, untuk menghafal, 30 menit untuk murojaah. Tapi teratur gitu. Kalau bisa waktunya sama. Evaluatif bisa dievaluasi dengan objektif dan solusi, karena kalau udah objektif kita memastikan solusi. Contoh yang tidak objektif, misalkan kita menyalahkan keadaan. Kenapa Bu tidak menghafal? Iya nih, anak-anak saya banyak. Itu nggak solutif, nggak bisa menghasilkan apa-apa. Gitu. Nggak mungkin kemudian, ya udah Bu, anaknya kasih aja ke orang supaya Ibu bisa menghafal. Kan nggak mungkin kan? Ya, sebagian orang kan begitu. Pak, awas ya, pokoknya Mama hari ini Mama tuh pengen hafalin Quran. Jadi Papa jangan ketemu Mama dulu selama 6 tahun gitu. Nggak bisa, tidak solutif gitu. Ya. Setiap anaknya mau main dicarekan, dimarahin. Kenapa? Lagi sibuk, lagi stres gitu ya. Nah, itu nggak solutif kayak gitu. Makanya kalau ada ukurannya, ada teraturnya, maka ada solusinya. Ya. Dan yang keenam baru bisa diaplikasikan. Bapak Ibu yang Allah muliakan, apa saja konten dari e-course metode tes? Yang pertama, ya, dia terdiri dari 26 video pembelajaran. Nah, jadi saya ulangi, materi di Ain-course itu ada banyak. Ada beberapa judul gitu. Sekarang kalau nggak salah ada 5 judulnya. Pertama, tahsin metode tes. Yang kedua, 30 hari hafal juz 30. Yang ketiga, 30 hari hafal juz 29. Yang keempat, mencetak hafiz dari rumah. Dan yang kelima ini yang metode tesnya. Kelas online, ya metode tes. Itu yang kelima. Nah, yang kita bahas sekarang tuh yang kelima. Yang kelas online, yang e-course metode tes. Kontennya apa saja? 26 video pembelajaran. Nah, terdiri dari 4 bab yang besar, 4 bab besar itu. Pertama pendahuluan, video 1 sampai video 6. Yang kedua adalah keutamaan, ya. Itu ada video 27 sampai video 8. Nanti yang paling banyak tuh ya konten videonya di rumus metode tes. Ada 16 video ya, dari video 9 sampai 24. Isinya rumus-rumus metode tes, ada 3 rumus yang kita ajarkan di situ.
Yang keempat, penutup video 2026. Dan yang paling penting bisa diakses di mana saja selama kita punya jaringan internet, kita bisa mengakses dan membantu penggunaan metode tes. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan untuk pagi hari ini. Maka Bapak Ibu, apabila ada yang ditanyakan, silakan tentang e-course ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, kalau ada pertanyaan langsung aja raise hand, nanti kita jawab. Assalamualaikum Ustadz, saya mau tanya. Dengan siapa Ya. Bu? Terima kasih Pak Ustadz, saya dengan Ibu Wati. Bu Wati di? Saya di Bekasi. Oh, Bekasi, siap. Saya seorang nenek dengan 2 orang cucu. Alhamdulillah. Saya saat ini memang sedang belajar tahsin di lingkungan rumah, ikut kursus gitu Ustadz. Ya. Tapi besar keinginan saya untuk menghafal, karena saya memang belum hafal juz 30 juga baru sedikit Ustadz. Jadi saya melihat metode ini di Facebook, tapi saya sudah daftar kemarin karena saya juga saat ini masih mengajar di sekolah TK. Waktu itu saya dikasih waktu cuma 3 jam karena saya masih di sekolah, belum sempat bayar. Sudah di close Ustadz. Dan saya diundang Zoom, kebenaran saya jadi tahu Ustadz. Jadi saya kan kalau tidak kenal maka tidak sayang ya. Jadi hari ini alhamdulillah saya diundang Zoom, jadi saya mengerti metode tes ini. Jadi yang saya akan tanyakan Ustadz, tadi kan ada tes dan ada metode AIN ya Ustadz ya. Jadi nanti metode tes ini, jadi ketika saya bayar 295 artinya saya sudah membeli metode tes ya Ustadz ya. Iya. Nah kalau untuk AIN-nya itu kita harus beli lagi ya Ustadz ya. Bentar. Jadi saya coba sampaikan dulu. Ada 2 tadi ya perbedaan. Atau ini saya bikin grafiknya sebenarnya, nanti saya kasih ke Ibu sebentar. Ada grafiknya sudah saya buat. Apa sih bedanya AIN dengan tes gitu ya? Jadi AIN dengan tes itu beda Bu. Kalau AIN itu brand kita. Iya. Bentar nih. Nah, jadi saya mau jelaskan bahwa AIN itu brand kita ya. Brand ini ya AIN. Nah, ini yang tengah ini logonya AIN. Nah, AIN ini ada 7 produk sampai hari ini. Ada e-course yang Ibu sekarang mau daftar itu, AIN course namanya. Ada flash disk, ya isinya video-video juga pembelajaran, tapi bentuknya flash disk. Kalau e-course itu bentuknya di website, kalau flash disk bentuknya untuk bisa diakses di laptop atau di TV gitu ya. Ada rumah Quran AIN, ada training, ada buku, ada Al-Quran AIN yang tadi saya tunjukkan, dan ada aplikasi AIN. Mungkin yang Ibu maksud adalah aplikasi AIN ya. Nah, ini yang buat Android ya Bu, itu bisa dicari di Play Store. Apakah aplikasi ini berbayar? Tidak. Aplikasi ini gratis buat siapapun. Jadi yang nggak daftar di e-course juga boleh download, karena itu nggak bayar. Tinggal Ibu Ibu cari di Play Store. Tapi mohon maaf untuk iPhone hari ini belum bisa gitu. Tapi kalau ini sudah bisa. Itu Bu. Jadi kalau e-course Ibu udah bayar, tinggal bisa mengakses e-course. Kalau aplikasi Ibu nggak bayar e-course juga bisa akses aplikasinya. Nggak ada masalah. Itu bedanya, Bu. Iya, baik Pak Ustadz. Ya, jadi alhamdulillah ngerti. Alhamdulillah. Ya. Insya Allah habis ini saya mau daftar. Berarti saya harus registrasi lagi ulang atau gimana? Ya, Ustadz? registrasi ulang. Tadi linknya udah ada di kolom chat ya? Apanya? Iya sudah lihat. Oh ya, nah itu linknya itu. Atau nanti kalau Ibu sudah pernah daftar, biasanya ada nomor admin yang WA Ibu. Ini nomornya. Sudah ada Ustadz, sudah ada yang ke sana aja.
Ke nomor itu aja Iya. nanti dibantu sama beliau. Oh iya, Ya, baik Ustadz. semoga dipermudah ya Bu. Amin, amin Ustadz. Silakan yang lain. Ada pertanyaan? Ustadz, nanti kalau Silakan, Bu. kita sudah bisa buka itu yang 26 video tadi ya, Betul. kita pelajarin tuh. Betul. Kalau kita ada yang kurang mengerti itu bisa kita tanyakan ke Ustadz ya Ustadz. Bisa ya? Bu, nanti di Melalui grup kan itu, Ustadz, ya? ada saya kan, di situ ada nomor saya juga WA. Biasanya saya balas secepat mungkin, kecuali kalau lagi ada kegiatan, biasanya agak beberapa jam baru saya balas. Tapi kalau nggak ada kegiatan, kayak misalkan saya ikut training isi seharian, ya mungkin balasnya agak sore atau malam. Tapi insya Allah saya balas. Kalaupun nggak kebalas, biasanya dibahas di pertemuan bulanan via Zoom kayak gini. Nanti kita ketemu Bu tiap bulan itu via Zoom kayak gini untuk ngobrol. Apa kendalanya, di mana kendalanya. Oh, nanti tetap ada pertemuan. Ada, tetap pertemuan Zoom khusus yang member AIN Course ya, yang sudah bayar. Jadi kita ada pertemuan. Setiap bulan kita ngadakan, kemarin tanggal 1 Juni, bulan depan bulan Juli insya Allah ada lagi. Iya. Karena kita ingin memastikan Bapak Ibu bisa menggunakan dan bisa hafal Quran. Itu karena kan kalau Ibu hafal Quran, pahalanya buat kita. Buat Ibu juga maksudnya. Amin, amin. Ustaz, mau tanya Ustaz. Boleh Bu, silakan. Ustaz, kalau metode setorannya gimana Ustaz itu nanti? Ada setoran nggak ya? Baik. Nah, kalau Apa tadi Ustaz, off kamera sambil masak soalnya. Iya nggak apa-apa. Nanti masakannya kirim-kirim Bu, fotonya. Fotonya. Nah, saya ulangi, kalau e-course ini Ibu hanya belajar tentang metodenya. Ya, jadi ketika nanti udah sampai metode menyetorkannya, ya Ibu cari partner setoran sendiri. Bisa ke ustadz, bisa ustazah, bisa ke masjid gitu ya, bisa ke suami, ke anak-anak. Ya, atau mau yang berbayar bisa lagi ikut program Rumah Quran AIN. Ya, di kita yang online, secara online. Kalau itu memang live Zoom nanti seperti ini setiap hari. Nanti jadwalnya ada, kalau nggak salah ada 9 pilihan jadwal ya, sehari 1 jam. Setiap hari tapi setoran Senin sampai Sabtu dipandu langsung sama ustazahnya. Jadi dan tidak ada PR. Nah, itu bisa seperti itu. Nah, mana yang lebih murah, lebih mudah buat Ibu, pakai yang lebih mudah aja. Gitu, Bu. Oh, ada kelas tersendiri lagi Tat ya untuk setorannya. Ya, kalau untuk setoran ke kita ada, tapi kalau Ibu mau setoran ke yang lain, enggak masalah. Iya, baik. Ya. Baik Ustaz, terima kasih. Ya. Silakan, ada pertanyaan lagi? Assalamualaikum Ustadz, mau tanya. Silakan Bu. Saya kan sudah pernah beli itu yang video yang 26 itu sudah. Alhamdulillah. Terus waktu kemarin udah pernah ikut yang masuk grup uji coba yang tilawah ya, yang pakai AIN itu. Memang begitu udah selesai program uji cobanya tuh, terus mau coba tilawah lagi nggak bisa ya Ustadz ya? Cuman pas ada yang masuk grup itu aja yang bisa. Tilawah pakai aplikasi itu ya? Enggak Bu, kalau aplikasi bebas Bu, bisa, pasti bisa. Jadi aplikasi AIN itu bisa dipakai kapan saja, siapa saja, bebas. Memang kita bikin tuh gratis buat siapapun. Enggak, cuman waktu diklik pas nyoba mau tilawah lagi, biasanya kan ada muncul tanggalnya berubah, terus ini ayatnya itu. Tapi kalau sekarang kok nggak bisa lagi ya? Oh, bisa Bu, coba aja lagi Bu. Biasanya kalau awal bulan dia grafiknya berubah lagi, hilang gitu. Bukan hilang ya, nggak ditampilkan di aplikasi di HP Ibu. Jadi kalau misalkan tanggal 1 Juni itu yang tilawah Ibu bulan Mei nggak kelihatan di situ, kelihatannya di Juni aja. Jadi biasanya kita kaget kalau awal bulan itu kok grafiknya hilang. Bukan hilang, sebenarnya disembunyikan supaya tidak memberatkan handphone, biasanya begitu. Jadi kita hanya tampilkan yang bulan berjalan, bulan Juni misalkan. Gitu Bu. Biasanya gitu, tapi bisa dipakai kok Bu. Sampai sekarang juga masih banyak yang pakai. Yang bahkan yang tidak ikut apapun, dia cuman
download aplikasi masih pakai sampai sekarang. Insya Allah, coba aja lagi Bu. Oh, oke, makasih. Nanti kalau Ustaz. ada kendala login di aplikasi AIN, ya, nanti tinggal tanya ke admin. Biasanya ada tim IT kita di hari kerja yang bisa menjawab, membantu. Oke, makasih Ustaz. Ya, siap. Makasih Bu. Ya. Ada lagi? Silakan. Jam 10 kita selesai. Jadi kalau nggak ada pertanyaan kita akan tutup. Kalau masih ada pertanyaan silakan. Satu lagi kita tanya ya. Silakan. Tat, itu program yang akan kita beli ini apakah berupa schedule yang mesti kita disiplini gitu ya Tat ya? Ada tabel-tabel atau gimana gitu? Ada workbooknya lah gitulah. Kalau bentuknya sih masih video Bu. Video nanti workbooknya bisa Ibu bikin sendiri dan sederhana kok workbooknya mah sebenarnya. Yang paling penting pemahaman kita tentang metodenya, bagaimana cara menghafal Quran yang sederhana, yang tidak. Jadi menghafal Quran itu jangan sampai menegangkan, gitu. Harusnya kan menenangkan. Gitu. Nah itu yang kita bangun dengan metode ini sebenarnya. Ada rumus-rumusnya di situ, ada 3 rumus kita sampaikan di situ, rumus PD, IM2 dan 120/4 di situ rumus untuk tilawah, tahfiz dan murojaah juga ada rumusnya. Itu isinya Bu. Oh baik Tat. Jadi otomatis kalau kita membeli program ini dimasukkan grup gitu ya Tat ya? Insya Allah dimasukkan grup. Kalau nggak pun nanti kan Ibu akan langsung berhubungan dengan kita. Nanti bisa untuk saling menguatkan gitu, saling support. Saling mengingatkan Insya Allah. Dan tiap bulan jangan lupa ikut pertemuan seperti ini. Kadang-kadang begitu udah daftar bulan sekali nggak ikut, sayang sebenarnya. Walaupun nggak dipaksa sih. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Ya baik Tat. Siap. Silakan. Jazakallah Tat. Amin. Insyaallah. Dari Bapak-bapak tadi ada Bapak-bapak kalau nggak salah ya. Pak Supridal. Jadi kayaknya online. Kenapa Pak? Ada pertanyaan Pak? Yang lain nggak ada? Umimi, Budian, Bu Fitri. Baik, kalau tidak ada, untuk yang memuliakan, kita sudahi saja. Terima kasih atas kehadirannya. Ya, insya Allah ditunggu di kelas, di course-nya. Silakan nanti klik link yang ada atau hubungi admin yang insya Allah sudah terhubung di nomor tadi 0812 2182 2321. Saya Bang Jimmy, mohon maaf kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.